Di zaman yang serba digital, hampir semua kebutuhan kita dapat terpenuhi oleh berbagai layanan yang ditawarkan perusahaan rintisan satu ini. Mulai dari jasa transportasi motor maupun mobil, pesan makanan, ngirim barang, bayar tagihan listrik, BPJS, PDAM, beli barang di supermarket, dan masih banyak lainnya. Gojek, perusahaan yang kini berstatus Dekakon, ini didirikan oleh Nadiem Makarim yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode yang kedua. Layanan Gojek sendiri sudah tersebar di 204 kota di seluruh penjuru Indonesia dengan 20 layanan lebih yang tersedia. Ada sekitar 2 juta mitra pengemudi dan 900 ribuan food merchant atau penjual makanan yang bergabung dengan Gojek. Hebatnya lagi, Gojek melakukan ekspansi ke luar negeri yakni Vietnam dan Singapura. Hingga Juni 2021, tercatat aplikasi Gojek juga sudah di-download sebanyak 190 juta dan pada tahun 2020, aplikasi Gojek mampu mencatatkan 38 juta pengguna aktif bulanan atau monthly active user di Asia Tenggara. Melansir dari katadata.co.id, ekosistem Gojek menyumbang sekitar 152 triliun rupiah di tahun 2019 atau sekitar 1% dari produk domestik bruto Indonesia. Bahkan angka ini terus meningkat. Melansir dari detik.com, Gojek berhasil menyumbang 249 triliun rupiah atau sekitar 1,6% dari PDB Indonesia di tahun 2021. Belum lagi prestasi lain seperti merge antara Gojek dengan Tokopedia, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia hingga saat ini. Oke, pertanyaannya, apa yang membuat Gojek bisa sebesar dan sesukses sekarang? Faktor apa saja yang menjadi kunci keberhasilan mereka? Demi menjawab rasa penasaran kita semua, langsung saja kita bahas lebih detail dan selamat datang di channel ini bersama dengan saya, Rian Ong. Salah satu kunci kesuksesan sebuah perusahaan startup ialah mampu mengubah suatu permasalahan menjadi peluang bisnis. Hal ini yang dilakukan oleh Gojek terutama oleh Nadiem sebagai founder. Nadiem mengamati bahwa pengemudi ojek pada waktu itu cenderung menghabiskan waktu mereka untuk menunggu para penumpang. Sedangkan penumpang juga mengalami kesulitan untuk mendapatkan ojek karena hanya tersedia di tempat-tempat tertentu. Belum lagi permasalahan tarif yang tidak sesuai dan dinilai tidak transparan juga menjadi hal yang cukup sensitif di kalangan masyarakat kita. Hal ini yang mendorong Nadiem untuk mendirikan Gojek di tahun 2010. Meskipun pada saat itu layanan Gojek hanya berbekalkan 20 pengemudi ojek dengan satu call center, namun perlahan Gojek berevolusi. Selang 5 tahun kemudian, di tahun 2015, di bawah nama PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, Gojek berhasil meluncurkan aplikasi yang bisa digunakan oleh para pengguna smartphone Android dan iOS. Tidak butuh waktu lama. Setahun kemudian, tepatnya di tahun 2016, Gojek menjadi perusahaan startup pertama di Indonesia yang mendapatkan status unicorn yang berarti nilai valuasinya sudah mencapai 1 miliar US dollar. Di tahun ini juga jumlah pesanan mampu menembus 300-an ribu per harinya. Gojek tentunya tidak berhenti sampai di situ saja. Di tahun 2019, status Dekakon atau istilah yang diberikan kepada perusahaan rintisan atau startup pertama Indonesia yang mampu menyentuh nilai valuasi 10 miliar US dollar atau sekitar 141 triliun rupiah. Dan seperti yang sudah disebutkan di awal video tadi, bahwa Gojek memiliki kontribusi yang besar terhadap PDB Indonesia, menyediakan jutaan lapangan kerja dan mendorong kemajuan UMKM, serta merge dengan salah satu perusahaan rintisan terbesar saat ini yaitu Tokopedia. Gojek adalah solusi bagi pihak penumpang maupun pengemudi ojek. Gojek hadir untuk mengatasi masalah seperti keberadaan ojek konvensional yang hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu. Di lain sisi, Gojek juga mencoba memaksimalkan kinerja para pengemudi ojek agar lebih efisien dan efektif dalam bekerja.
Karena sebelum adanya Gojek, para pengemudi ojek konvensional lebih banyak menghabiskan waktu mereka untuk menunggu penumpang dibandingkan mengantarkan mereka ke tujuan. Tapi kenyataannya kalau lagi butuh ojek nggak ada. Kalau nggak butuh ojek, menu-menuhin di pangkalan. Terus kalau tinggal beberapa sisa pulang kantor, mau naik ojek pasti ditembak harga 50.000, 40.000, udah gitu. Hal ini yang coba diselesaikan oleh Gojek, mengubah masalah menjadi sebuah peluang. Dan pada akhirnya, Gojek berhasil mentransformasi permasalahan yang ada menjadi sebuah opportunity bisnis. Perjalanan Gojek dalam mentransformasi ojek konvensional menjadi sebuah layanan yang inovatif bukannya tanpa hambatan. Banyak dari pengemudi ojek konvensional yang nyaman dengan sistem lama dan menolak adanya perubahan. Terlebih, untuk permasalahan teknologi, tidak sedikit dari mereka yang mengeluhkan penggunaan smartphone yang rumit. Namun berkat keyakinan dan kegigihan, Gojek mampu menyelesaikan permasalahan dengan berbagai cara seperti melalui pelatihan dan edukasi. Gojek berhasil meyakinkan para mitra driver bahwa perubahan yang Gojek tawarkan akan lebih baik dari sebelumnya. Selain solusi, Gojek memberikan dampak sosial yang besar terhadap masyarakat. 2 juta mitra pengemudi yang bergabung merupakan bentuk suatu kemampuan Gojek dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Di waktu bersamaan, Gojek menjadi solusi terbaik bagi para penumpang untuk memberikan kemudahan bertransportasi. Uniknya, layanan Gojek kini tidak hanya sebatas mengantarkan penumpang saja. Para mitra pengemudi juga bisa mendapatkan pendapatan ekstra dengan cara mengirim barang maupun makanan. Layanan Gojek juga berdampak terhadap UMKM terutama bagi para food merchant atau penjual makanan. Kehadiran GoFood mampu mendorong dan meningkatkan penjualan dengan hadirnya layanan food delivery atau jasa pengantar makanan. Mengambil data dari website entrepreneur.com, sebuah laporan mencatatkan bahwa rata-rata penjualan para food merchant yang tergabung dalam layanan GoFood milik Gojek meningkat hingga 350% pada umumnya. Ini terbukti juga dengan meningkatnya jumlah food merchant yang bergabung ke dalam ekosistem Gojek dari waktu ke waktu. Tidak sampai di situ saja, layanan jasa pengantaran barang, GoSend, sudah mengantar lebih dari 200.000 paket pesanan dari website e-commerce di tahun 2017. Dampak yang dihasilkan terhadap masyarakat ini membuat perusahaan Gojek terus tumbuh berkembang dan akhirnya menjadi besar seperti sekarang. Tidak dipungkiri bahwa Gojek bisa berhasil karena adanya ekosistem yang mendukung. Hal ini menjadi dasar kuat bagi mereka memulai bisnis. Sepeda motor adalah transportasi terbesar dan menjadi andalan masyarakat Indonesia. Menurut data dari Korlantas Polri, per tanggal 1 September 2022, jumlah sepeda motor yang terdata ada sekitar 120 juta unit dari total keseluruhan jenis kendaraan yang ada, yakni mencapai 150 juta unit. Yang terdiri dari mobil pribadi, bus, mobil angkutan, sepeda motor, dan kendaraan khusus. Tentunya kondisi seperti ini memberikan keuntungan tersendiri bagi Gojek. Kembali lagi ke poin sebelumnya di mana Gojek memiliki kemampuan dalam melihat sebuah fakta bahwa 80% kendaraan di Indonesia adalah sepeda motor yang akan menjadi pondasi dari bisnis mereka. Adanya pertumbuhan angka penggunaan internet dan smartphone di Indonesia juga menjadi modal penting bagi Gojek untuk memulai bisnis mereka. Di tahun 2015 tercatat ada sekitar 55 juta pengguna smartphone di Indonesia pada waktu itu, dan diproyeksi meningkat setiap tahunnya melansir data dari okezone.com. Hal ini membuat Gojek hanya perlu mengembangkan fokus awal bisnis mereka dalam menyelesaikan permasalahan transportasi yang ada tanpa harus memikirkan atau membangun semuanya dari awal. Oke, semisalnya kala itu Gojek memaksakan keadaan dengan mengadopsi pengembangan aplikasi Gojek lebih dini. Hal yang mungkin saja terjadi adalah Gojek tidak berkembang sebesar sekarang dan bahkan adanya kemungkinan gagal. Murni dikarenakan di masa itu teknologi internet dan smartphone masih sangat awam bagi masyarakat kita. Keadaan yang kurang memadai seperti ini bisa saja memaksakan Gojek untuk mengeluarkan dana yang lebih besar namun tidak berbanding lurus dengan perkembangan perusahaannya. Meskipun hingga detik ini Gojek masih merugi atau yang dikenal dengan istilah bakar uang,
Yang membedakan proses bakar uang ketika keadaan kurang mendukung dengan sekarang terletak pada pertumbuhan perusahaan secara demand dan nilai valuasi. Namun apabila Gojek lambat untuk masuk ke ranah bisnis ride hailing, kesempatan itu telah dimanfaatkan oleh kompetitor lain. Ini yang dikatakan bahwa waktu memainkan peranan yang sangat penting dalam proses kemajuan Gojek. Kesuksesan Gojek dalam merintis perusahaan mereka patut kita jadikan contoh. Mulai dari keberanian mereka untuk membawa perubahan meskipun ditentang, memberikan solusi untuk suatu kebutuhan, serta memanfaatkan teknologi dalam kehidupan. Gojek juga menjadi salah satu bukti bahwa hasil karya anak bangsa mampu menjadi produk kebanggaan untuk kita sendiri yang bahkan sudah berkiprah di negara orang lain. Hal terpenting yang harus kita lakukan adalah memiliki mentalitas yang sanggup untuk bersaing dan tidak pantang menyerah. Demikianlah pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe sebagai salah satu bentuk dukungan kalian agar channel ini bisa terus menghadirkan karya-karya lainnya. Sampai jumpa. See you.